Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang segar ini kita boleh bersyukur atas kasih Tuhan. Karena kita boleh beristirahat semalam, di pagi ini kita diperkenankan untuk bangun dalam kondisi yang sehat dan segar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bulan-bulan ini adalah pada bulan keluarga. Bulan Oktober adalah bulan keluarga. Untuk itulah, marilah kita sedikit belajar akan firman Tuhan dari kitab Kejadian 22. Ayat yang pertama sampai dengan 14. Kita akan belajar tentang bagaimana keteladanan Abraham di dalam kehidupan berkeluarganya. Bagaimana keteladanan Abraham kepada anaknya. Kita akan bacakan di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 14 tentang kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sautnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar.
Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keteladanan yang dilakukan oleh Abraham kepada anaknya, anak bisa meneladan ayahnya karena ketaatan Abraham kepada Allah. Ketaatan yang diberikan oleh Abraham kepada Allah ini bisa disaksikan, bisa dilihat oleh anaknya, yaitu Ishak. Pada saat Allah menginginkan Ishak untuk dikorbankan, Abraham taat saja dia melakukannya. Dia mempersiapkan benar-benar. Bahkan kalau kita lihat pada saat anaknya bertanya. Saat anaknya bertanya itu, apa jawab Abraham? Allah yang menyediakan. Orang yang dekat dengan Allah seolah-olah segala permasalahan pada saat dia menghadapi suatu hal yang harus dilakukan dijawab Tuhan yang memampukan dia untuk menjawab. Kenapa? Pada saat anaknya bertanya, Abraham tidak bingung dalam menjawabnya. Tahu-tahu sudah dia mengeluarkan kata-kata bahwa Allah yang akan menyediakan. Karena pertanyaan Ishak, kalau kita lihat Bapak, api kayu sudah ada. Tetapi mana dombanya yang akan dikorbankan? Nah, padahal semuanya sudah dipersiapkan oleh Abraham. Semuanya sudah dipersiapkan untuk korban persembahan bakaran. Tetapi ternyata dombanya belum ada. Untuk itulah maka Ishak bertanya kepada ayahnya, "Bapak, lah di manakah domba yang harus dikorbankan?" Pada saat itulah ternyata jawaban Abraham, Allah yang akan menyediakan. Begitu Abraham menjawab seperti itu, Abraham mempersiapkan. Pada saat dia sudah sampai ke tempat di mana Tuhan tunjukkan, Abraham menyiapkan kayu-kayu disusun untuk korban persembahan bakaran. Dan ternyata Ishak disiapkan untuk dikorbankan. Tetapi kenapa Ishak itu juga manut kepada bapaknya? Kenapa tidak melarikan diri? Nah, inilah menunjukkan bahwa keteladanan dari bapaknya, keteladanan yang diberikan oleh Abraham, ini juga diyakini oleh anaknya bahwa pasti bapak itu memberikan yang terbaik. Maka Ishak tidak melarikan diri dari ayahnya, tidak berot-berot. Tapi manut saja pada saat dia harus ditempatkan di mezbah di mana bapaknya sudah menyediakan tempat untuk korban persembahan yang seharusnya domba ditaruh di situ. Tetapi karena Allah menghendaki Ishak yang harus ditaruh di situ, ya Abraham menurut saja apa yang dikatakan oleh Allah. Tetapi begitu Abraham sudah menghunus pisaunya, mengangkat pisaunya, ternyata Tuhan panggil Abraham bahwa benar-benar apa yang dikatakan oleh Abraham bahwa Allah menyediakan. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, satu keteladanan yang diberikan oleh Abraham kepada anaknya. Ishak seorang anak yang juga takut kepada Allah. Karena hal itu sudah dituntun oleh ayahnya. Ada beberapa juga kalau kita lihat dalam cerita-cerita Alkitab selain Ishak juga ada lagi. Samuel
itu meskipun hidup dititipkan kepada Imam Eli, seorang ibu yang baik, yang lama tidak punya anak, dia punya iman percaya Tuhan akan memberi pada saat dia itu menerima anugerah itu, bahwa dulu pernah berjanji kalau diberikan anak, anak itu akan diserahkan untuk melayani Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibu Hana ini juga nyata, bahwa pada saat dia punya anak, anaknya sudah bisa cerai susu, akhirnya dititipkan kepada Eli. Ternyata dia dididik baik oleh Eli, menjadi anak yang baik, anak yang mendengarkan Tuhan. Nah, inilah kadang satu pergaulan keteladanan yang diterima menjadikan anak-anak itu tumbuh berkembang dengan baik. Satu ketaatan yang diberikan, satu keteladanan yang diberikan orang tua, orang yang dekat dengannya. Kalau toh tidak bersama dengan orang tua seperti apa yang dialami oleh Samuel, ternyata Samuel merasakan juga, meskipun dia dekat dengan Eli bukan orang tua kandungnya, tetapi keteladanan yang dia lihat menjadikan dia tumbuh seorang anak yang baik, yang taat kepada Allah. Nah, inilah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pada bulan Oktober ini, masa-masa bulan keluarga, bagaimana kita hubungan di antara keluarga kita, hubungan yang baik di dalam kehidupan berkeluarga, ini akan menjadikan keteladanan bagi anak-anaknya. Satu keteladanan yang diberikan oleh orang tua, ini akan dibawa oleh anaknya, akan dimiliki oleh anaknya. Bahkan nanti anaknya keluar itu akan menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang bisa diteladan oleh teman-teman yang lainnya. Nah, inilah, maka marilah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita membawa anak-anak kita untuk taat kepada Tuhan. Pada saat saya mengalami masa kecil saya, ibu saya sering mengajak menyanyikan kidung pada sore hari. Pada saat semuanya sudah selesai, sudah istirahat, ya sudah belajar, memberikan satu pengajaran, menyanyikan, kita membuka kidung jemaat, terus kita menyanyikan bersama. Inilah satu keteladanan yang diberikan orang tua untuk memuji Tuhan, untuk selalu bersyukur. Kami selalu diajarkan untuk bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan yang lebih. Tuhan memberikan segalanya, suatu kebutuhan yang cukup. Hal inilah maka kita bersyukur kepada Allah. Ini akan dibawa oleh anak-anak. Satu keteladanan orang tua yang diberikan. Marilah kita mulai merasakan kasih Allah ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bersama dalam satu keluarga. Meskipun dalam kondisi seperti ini, ternyata Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Untuk itu kalau kita selalu bersyukur, maka anak-anak kita akan terdidik untuk selalu bersyukur kepada Allah. Suatu ketaatan seperti apa yang dilakukan oleh Ishak, taat kepada bapaknya. Dia juga taat kepada Allah karena tahu bahwa apa yang dilakukan bapaknya itu karena menurut kehendak Allah. Untuk itulah mari kita saudara-saudara yang terkasih, kita memberikan satu keteladanan bagi anak-anaknya. Kesempatan ini kita memperbaharui. Masa-masa bulan keluarga ini kita bersatu dalam kasih. Kita saling mengasihi. Kita peduli kepada anak-anaknya. Maka anak-anak akan peduli kepada orang tua.
inilah yang harus kita pahami. Orang yang peduli pada anaknya, nanti anak juga akan peduli kepada orang tuanya. Tetapi kalau orang tua gak memberikan satu keteladanan, gak pedulikan anak, maka kadang anak juga cuek. Anak tidak merasa peduli kepada orang tuanya. Nah, inilah diperingatkan pada bulan-bulan keluarga ini. Bulan Oktober adalah bulan keluarga, di mana kita itu memperbaharui hubungan kita dengan keluarga kita. Lebih-lebih pada masa seperti ini, masa-masa COVID, masa-masa pandemi ini, ternyata satu hal kalau kita ambil segi positifnya, ini memperbaharui hubungan hidup berkeluarga. Bagaimana orang tua mendidik anaknya untuk belajar, mendampingi anaknya untuk belajar. Nah, ternyata bagi orang tua yang peduli anaknya, meskipun dia harus kerja, tetapi ternyata ada waktu juga untuk mendampingi anaknya belajar. Saya pernah itu mendengar satu siswa berkata, "Bu, saya mengerjakannya malam, setelah jam 10 malam. Lah kenapa? Ya karena orang tua pulangnya malam. Dan HP dibawa orang tua." Nah, hal inilah satu hal. Ternyata kalau saya lihat meskipun dia itu malam mengerjakannya, tapi ternyata semua tugas-tugasnya selesai. Nah, inilah satu keteladanan dari orang tua. Bagaimana orang tua tetap kerja, tetapi juga peduli akan anaknya. Sehingga tugas-tugas sekolah yang tidak bisa dikerjakan di sekolah karena pandemi, harus bekerja di rumah, ternyata bisa selesai. Nah, ini satu contoh, satu keteladanan bagi kita. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperbaharui hubungan kita dengan keluarga kita. Saling mengasihi, saling peduli akan dirasakan oleh anak-anaknya di dalam kehidupan untuk masa depannya. Oke, selamat pagi. Selalu bersyukur, tetap semangat untuk menghadapi segala kehidupan. Karena apa? Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah saudara-saudara, kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami boleh datang bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan firman-Mu pada pagi hari ini sebagai dasar hidup kami. Selalu mengingatkan akan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami untuk saling mengasihi dalam hidup berkeluarga. Keteladanan yang diberikan orang tua akan dibawa anak-anaknya untuk kehidupan masa depannya. Kami serahkan Bapa di dalam kehidupan kebersamaan keluarga kami masing-masing ke dalam naungan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kami. Bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan kami untuk menghadapi situasi pandemi ini. Kami berserah dan hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kuasa darah-Mu yang membungkus kami di mana kami berada. Roh Kudus yang akan menguatkan kami, membentengi kami, bahkan menyertai kami. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri.
memuji